Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Untuk itu saya akan share screen sesaat lagi. Sekarang kita belajar himpunan. Jadi himpunan ini masuk di dalam bab kedua. Jadi apa itu artinya himpunan? Jadi himpunan ini merupakan kumpulan atau gagasan dari sejumlah objek yang mana membentuk anggota-anggota baik itu elemen maupun unsur. Biasanya di sini dilambangkan di dalam notasi, yaitu huruf besar, misalnya A, B, C, sampai Z. Atau bisa juga objek-objek himpunan yang sangat bervariasi. Misalnya kita bicara tentang orang, misalnya orang itu himpunan seberapa banyak jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu kelas tertentu misalnya kelas dari program studi ekonomi manajemen atau ekonomi syariah misalnya, atau misalnya sekumpulan anggota dari hewan-hewan yang berkaki 4. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai himpunan, atau juga bisa dimisalkan misalnya tanaman ya, tanaman-tanaman yang tumbuhan-tumbuhan akar atau misalnya benda-benda bergerak atau dan lain sebagainya. Cuma di sini kita akan belajar tentang angka-angka ya. Jadi angka-angka itu seperti apa. Nah, untuk penyajiannya ini adalah himpunan A, di mana himpunan A ini beranggotakan ya di dalam kurung kurawal itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi bilangan 1 sampai 5 ini merupakan bilangan positif ya, sampai 1 sampai 5. Jadi himpunan A ini anggotanya bulat positif 1 sampai 5. Sampai di sini paham ya? Lalu yang kedua, himpunan A yang beranggotakan bilangan bulat positif, yaitu letaknya antara 0 kurang dari X kurang dari 6. Jadi kurang dari di situ anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggotanya A itu 1 sampai 5. Atau juga himpunan A sama dengan kurung kurawal X 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Artinya 1 itu termasuk anggota himpunan A. Jadi di sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga himpunan ini nilainya sama. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu untuk penyajian himpunan. Dan ini banyak sekali variasi-variasi di dalam penyajian himpunan yang bisa kita bahas. Lalu untuk slide selanjutnya kita bicara tentang himpunan universal atau himpunan besar. Jadi himpunan besar itu himpunan yang secara keseluruhan. Lalu yang kedua himpunan kosong atau himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun. Artinya di situ di dalam himpunan itu ada dua, misalnya himpunan A, himpunan B. Nah, ini tidak mempunyai anggota satu manapun. Artinya di situ kurung kurawal tidak ada isinya atau 0 kasih tanda strip. Itu namanya tidak memiliki anggota siapapun atau himpunan kosong. Nah, misalnya di sini U ya, U itu adalah himpunan universal yang mana anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk himpunan A anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan B himpunannya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya seperti itu contohnya. Jadi kita bisa tahu himpunan universal ini artinya himpunan A juga himpunan B, jadi gabungan. Jadi U adalah gabungan dari A dan B.
Lalu operasi himpunan. Nah, misalnya jika A anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7, dan B adalah anggotanya 2, 4, 6, 8. Yang ditanyakan adalah A, U, B. U itu adalah gabungan. Jadi anggota A juga anggota B. Jadi di situ adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya di situ ada 8. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, sampai 8. Lalu jika A, ya, jika A ini anggotanya 1, 3, 5, 7 dan B adalah 3, 5, 6, 8. Yang ditanyakan adalah A irisan B. Nah, jadi U terbalik itu adalah irisan. Jadi irisan itu jadi himpunan yang anggotanya A juga anggota B. Nah, kita lihat di situ. Jadi di himpunan A yang juga ada di himpunan B, yaitu 3. Ya, 1, 3. Terus lalu 5. 5 juga ada di B, juga ada di A. Itu caranya. Lalu yang ketiga adalah jika C sama dengan himpunannya minus 1, minus 3, minus 5. Lalu yang D adalah 2,46. Misalnya C irisan D. Kita lihat di situ. Himpunan C tidak ada irisan D, D juga tidak ada irisan C. Artinya di situ himpunan kosong. Nah, sampai sini paham ya? Lalu yang keempat, jika A itu himpunannya adalah memiliki anggota 2, 3, 5, 7, 8, 10 dan B 1, 3, 5, 6, 7. Lalu yang ditanyakan adalah A gabungan B. Nanti gabungan, nanti A juga anggota B. Jadi kita masukkan semua. Lalu yang A irisan B. Jadi anggota A juga anggota B. Di situ apakah ada atau tidak? Kita lihat. Ternyata ada 3, 5, dan 7. Lalu itu A dikurangi B. Jadi himpunan A saja. Jadi tidak ada yang kaitan dengan irisan. Nah, kita lihat di situ 3, 5, 7. 3, 5, 7 dibuang jadi anggotanya 2, 8, 10. Ya. Terus B dikurangi A. Jadi anggota B saja. Yang tidak ada irisan dengan A. Jadi 1 sama 6. Ya. Nah, itu cara mengerjakan operasi himpunan. Jadi mudah sekali. Nah, kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn, ya, untuk operasi himpunan 2, misalnya A dan B. Nah, A gabungan B itu anggota semuanya. Jadi kita garis ya, kita arsir yang hitam itu ya, gambar hitam ini kita arsir. Artinya semua anggota ikut semua. Terus yang kedua A dikurangi B, jadi hanya anggota A saja yang bukan termasuk irisan B. Begitupun juga yang B dikurangi A, berarti hanya anggota A saja. Anggota B saja. Nah, ini. Terus kalau A irisan, berarti irisan terletak di tengah-tengah. Jadi anggota A juga anggota B atau irisan. Ya. Lalu hukum-hukum yang berlaku di dalam himpunan, artinya di sini kita belajar rumus ya. A gabungan A, ya. B gabungan B, B gabungan A, atau P irisan Q, Q irisan P. Lalu hukum ini juga sama, ya, ini bisa dipelajari sendiri. Ini rumus nanti tergantung dari soalnya seperti apa. Ini juga sama, ada rumus-rumus. Ini rumus yang sebenarnya rumusnya banyak, cuma ini saya kasih yang perlu-perlu saja ya. Kalau kita belajar semua ya nanti akan memakan waktu. Jadi ini saya hanya memberikan poin-poin yang penting-penting di dalam himpunan ya, terutama untuk pengantar ya. Nah, misalnya kalau soal misalnya himpunan U ya atau universal, ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggotanya 1 sampai 9. Lalu untuk himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Yang Q 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan R 6, 7, 8, 9. Nah, yang ditanyakan adalah P gabungan Q. Jadi P gabungan Q, lalu P gabungan R, dan Q gabungan R.
Lalu yang kedua, P irisan Q, P irisan R, dan Q irisan R. Lalu P dikurangi Q, P dikurangi R, dan Q kurangi R. Sekarang kita selesaikan yang terakhir, U dikurangi P, U dikurangi Q, dan U dikurangi R. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat tadi soalnya, ya. Kita tulis lagi soalnya supaya nggak bingung. Nah, untuk menjawab yang poin pertama, P gabungan Q. Artinya di sini P juga anggota Q. Jadi P, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk semua di sini. Lalu P gabungan R. Ya, ini gabungan R. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau sama dengan himpunan universal. Ya. Lalu Q gabungan R. Jadi Q gabungan R berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masuk di sini. Ya, paham ya dari situ. Lalu P irisan Q. Jadi P irisan Q. Jadi yang ada anggota di P juga ada anggota di Q. Nah, kita lihat di sini 4 dan 5. Ini juga sama ya. P ada 45, Q juga ada 45. Lalu P irisan R. Nah, P irisan R. Oh, ternyata tidak ada anggota, berarti himpunannya kosong. Ya, 0 dikasih strip. Nah, untuk Q irisan R, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang ada anggotanya adalah 6, 7, dan 8. Ya. Paham ya sampai situ? Nah, terus pertanyaan ketiga, P dikurangi Q. Jadi P dikurangi Q, jadi anggota yang hanya P saja. P sama Q. Berarti kita lihat irisannya tadi apa? Nah, irisannya tadi kan PQ 45. Nah, berarti anggotanya 1, 2, 3. Terus P dikurangi R. Kita lihat di sini. P irisan R-nya nggak ada. Ya. Berarti anggotanya ikut semua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya semua anggota masuk. Lalu Q dikurangi R. Kita lihat di sini Q dikurangi R. Berarti yang anggotanya hanya Q saja. Berarti 45 ya. 45. Nah, lalu yang terakhir ya, P bar atau P aksen atau P komplement ya. Jadi ini adalah rumus. Jadi untuk memecahkan soal ini kita rumusnya menggunakan U dikurangi P. Jadi himpunan universal ya yang tidak anggota dari P ya. Kalau P di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 6, 7, 8, 9. Terus lalu yang Q bar juga sama atau U dikurangi Q, himpunan universal dikurangi dengan Q ya. Jadi Q berarti 1, 2, 3 sama 9. Yang R bar juga sama. R bar itu U dikurangi R. Berarti himpunan universal yang tidak ada di himpunan R. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi materi tentang himpunan tuh ya kita belajar ini saja. Nanti untuk pengembangan soal nanti akan saya bagi di slide-slide selanjutnya. Nah, ini bisa kalian kerjakan misalnya contoh soal, misalnya pada sebuah kantor mempunyai 60 karyawan, diketahui 20% dari seluruh karyawan kantor adalah karyawan dapat mengetik dan menulis steno. Ya, jika diketahui pula bahwa ada 10 karyawan yang tidak dapat mengetik dan ada 4 karyawan yang tidak dapat menulis steno, maka hitunglah banyak karyawan kantor yang dapat mengetik dan juga nulis steno. Ya. Nah, ini ada soal lagi. Ini bisa kalian kerjakan. Ya, itu untuk belajar mandiri ya. Lalu yang perlu dikerjakan adalah latihan 1 ya. Latihan 1 di sini kita disuruh untuk mengerjakan gambarkan sebuah diagram Venn untuk menunjukkan himpunan universal U. Nah, himpunan universal U ini anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu untuk himpunan A 2 3 5 7 dan B 1 3 4 7 8. Yang ditanyakan adalah A dikurangi B, B kurangi A. Lalu A irisan B dan A gabungan B. Lalu A irisan B bar dan B irisan A bar. Nah, ini latihan 1. Ini bisa dikerjakan ya nanti.
Terus latihan 2, gambarkan sebuah diagram V untuk menunjukkan himpunan universal. Nah, ini anggotanya U sama dengan X, ya, anggota X di mana X-nya adalah 3 kurang dari X kurang dari 4. Berarti anggotanya adalah kurang dari 3, berarti 4 sampai 13. Yang A 6, 7, 9, 10, 13, yang B anggotanya 4, 5, 11. Yang ditanyakan hampir sama seperti latihan 1, A dikurangi B, B kurangi A. Lalu yang kedua A irisan B dan A gabungan B. Lalu A irisan B bar dan B irisan A bar atau A komplement. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi himpunan. Segera dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan dengan teman sekelas atau bisa tanyakan ke saya selaku dosen pengapu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.